Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati dengan NIM 1862050171, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa yang diampu oleh Ibu Ajeng Prihandaning Tias, S.Hum MPD. Di sini saya akan menjelaskan 10 langkah menstimulasi perkembangan bahasa pada anak. Anak-anak sudah mulai belajar berbahasa sejak mereka masih sangat kecil, melalui interaksi sosial dengan lingkungannya. Meski demikian, setiap anak memiliki proses evaluasi dari penguasaan bahasa yang berbeda-beda, karena perkembangan setiap anak juga berbeda-beda. Terkadang, kurangnya kosakata yang dimiliki anak dan cara pengucapannya yang belum jelas menjadi masalah saat si kecil belajar berbahasa. Namun, sebagai orang tua, kita perlu berusaha menstimulasi kemampuan berbahasanya ini. Pengucapan dan artikulasi yang tepat yang Anda ajarkan pada si kecil bisa menjadi modal baginya untuk pandai berbahasa. Berikut adalah 10 langkah untuk menstimulasi kemampuan berbahasa anak, seperti yang pertama, sering mengajak anak berbicara. Banyak sekali subjek yang bisa dijadikan topik pembicaraan saat Anda mengajak si kecil berbicara, seperti apa saja kegiatan yang ia sukai, siapa teman favoritnya, seperti apa model baju yang ia suka, dan masih banyak lagi. Dengan sering mengajak anak berbicara, Anda pun sudah berperan dalam proses penguasaan berbahasanya menjadi lebih baik. Yang kedua, gunakan bantuan visual. Saat mengajak si kecil berbicara, kita juga bisa menggunakan dukungan seperti dari buku atau foto agar percakapan kita dengannya berjalan lebih mudah dan lancar. Yang ketiga, tingkatkan kosakatanya. Untuk meningkatkan kosakatanya, kita bisa memberikan benda-benda berbeda setiap harinya dan memberitahu informasi tentang benda tersebut. Jelaskan pula karakteristik, bentuk, warna, atau hal-hal yang berkaitan dengan benda yang kita tunjukkan pada si kecil. Yang keempat, mendongeng. Dengan mendongeng, kita juga bisa memotivasinya untuk bisa berbahasa dengan baik, karena saat mendongeng kita bisa membuat suara, gerakan, keriuhan, dan masih banyak hal lain yang membuat si kecil tertarik untuk bisa melakukannya juga. Setelah kita selesai mendongeng untuknya, jangan lupa tanyakan beberapa hal yang mudah terkait dongeng yang kita ceritakan. Kelima, ajari bermain game sederhana. Kita bisa menggunakan cara yang cukup seru untuk menstimulasi kemampuan berbahasa balita, yaitu dengan mengajaknya bermain game sederhana seperti menjadi mata-mata, atau Anda bisa menyembunyikan beberapa objek di sekitar rumah dan memberinya petunjuk agar ia bisa mencarinya. Keuntungan dari cara ini adalah si kecil bisa sekaligus belajar memproses bahasa. Yang keenam, selalu dengarkan anak. Pastikan kita selalu mendengarkan si kecil dengan baik ketika ia berbicara dan berusahalah untuk selalu menjawab apa yang ia tanyakan. Hal ini akan mendorongnya untuk terus berbicara dan membuat komunikasi jadi lebih menyenangkan. Yang ketujuh, ajak si kecil meniru pelafalan kata. Anak-anak belajar dengan mencontoh atau meniru orang tuanya. Maka saat kita berbicara dengannya, bicaralah secara perlahan dengan pelafalan yang benar. Jangan mengabaikannya ketika ia ingin berbicara dengan kita, dan pastikan kita tidak memperkuat kesalahan yang ia lakukan saat berbicara. Yang kedelapan, jangan menyela saat anak berbicara.
Tentu bukan cara yang baik ya, Ibu, memotong pembicaraan yang sedang si kecil lakukan dan memintanya untuk mengulangi apa yang ia bicarakan. Sebisa mungkin janganlah menyela pembicaraan si kecil. Yang kesembilan, jangan berbicara kekanak-kanakan. Jika kita meniru cara balita Anda berbicara yang tentunya masih kekanak-kanakan, hal ini akan memperlambat proses kecil untuk bisa berbahasa dengan baik. Yang terakhir, ke-10, jangan membanding-bandingkan. Mengoreksi kesalahan saat si kecil berbicara adalah hal yang baik. Namun, jangan sampai kita mengkritik, menertawai atau marah pada si kecil saat ia salah berbicara. Hindari pula membanding-bandingkan kemampuan berbahasa si kecil dengan saudaranya, teman, sepupu, atau anak-anak lainnya.